10 saran Ah, untuk seorang hmm. yang menghadapi masa atau masalah yang besar dalam hidup mereka dan itu udah jadi beban stres dan mental untuk mereka. Aku pengen banget dapat 10 saran dari Bunda Sofi. Apa sih gitu kan? Dan kesulitan apa lagi yang Bunda menghadapi saat membangun Kampung Hening ini? Termasuk masa COVID ini, masalah apa lagi yang dihadapi gitu Bunda? Yang pasti gini ya, kalau tempat wisata itu pastinya agak sepi kan di masa ini pandemi ya, apalagi masa waktu awal-awal pandemi ya, itu hotel itu kan udah tutup semua gitu. Nah, maka saya mengambil angle yang berbeda supaya ini tidak hanya sekedar wisata gitu kan yang saya bangun. Tapi apa? Tapi jauh lebih dari itu. Orang bisa healing, bisa apa? Istilahnya secara psikologi itu bisa bisa mengemulihkan kembali ya. Kalau misalnya saya kasih contoh perbandingan, misalnya ini udah kita datang ke Wahana Ancol, udah datang ke sana ke Ancol main, nah, refreshing tuh, seneng. Tapi pulangnya masalahnya selesai nggak? Nah gitu ya, kan nggak bisa selesai gitu, tapi happy gitu. Nah, menurut saya itu refreshing yang mungkin atau menghilangkan stres yang mungkin masih tahapnya itu ya tepi-tepinya aja gitu. Nah, di Kampung Hening itu kita mengupayakan orang itu happy jalan-jalan, menemui banyak hal yang menarik gitu ya, senang tapi pulangnya hatinya bisa jernih gitu. Kita bikin program-program yang seperti itu. Nah, itu yang kita pendalam di Kampung Hening dan saatnya memang kita kembali ke nature ini udah yang penting ya, yang kita kuatkan di Kampung Hening ini. Ekoterapi. Jadi ekoterapi, jadi kita bagaimana membuat nature ini yang bisa menjadi pengobat buat kita ya, bisa membuat kita happy, hilang stresnya. Nah, itu saya menggabungkan ilmu ini. Oke. Okay. Nah, Bunda kenapa membuat Kampung Hening itu di katakanlah di Jabodetabek di Jawa gitu kan daripada di Jawa Bali. Barat. Iya, di Jawa Barat daripada Iya. Jawa Barat daripada di misalnya Bali di mana ada banyak ekotourism dan yoga retreat dan lain-lain gitu. Kenapa Bunda milih di sana gitu Bunda? Ya karena ini sama Allah dikasihnya di sini. Kita jadi saya itu mungkin udah bisa dikatakan di akhir-akhir ini seperti orang yang kalau misalnya bilang strategi saya itu udah kalau bisnis-bisnis sebelumnya ya kita itu ngomongin strategi itu kuat banget. Strategi ini, nyerang ini. Tapi kok mental semua ya, akhirnya minta lah sama Allah, ya Allah. Jadi minta aja deh sama ya Allah. Ini udah strategi ini saya udah survei. Bahkan waktu sebelum di sini saya itu di dekat Borobudur udah bikinnya rencana awalnya. Melihat lahan di sana. Ya, jadi saya udah keliling-keliling ya. Bali sebenarnya juga sejak awal-awal ya di Ubud gitu ya, udah sempat lihat sama Pak Jamil gitu-gitu. Tapi ya pas kebetulan kok dikasihnya yang di sini, di mana kita sistem bisnisnya itu udah kita tidak membeli lahan gitu ya, tapi kita berkolaborasi dengan pemilik lahan. Nah, ini enaknya di sini. Jadi berkembangnya bisa jadi lebih cepat daripada kita mau menghaki semua lahan ini sendiri gitu ya, terus kita ngelola sendiri, aduh rugi-rugi sendiri apa sendiri itu mungkin zaman dulu kali ya. Zaman sekarang kan eranya kolaborasi kan udah ya. Nah, jadi saya mengambil itu, jadi saya cari tempat yang itu pemiliknya punya visi yang sama, yang itu
pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada kita dan bentuk kerjasamanya syar'i, artinya sama-sama menguntungkan gitu ya. Gitu udah. Jadi akhirnya ketemunya di sini dan ini pas banget, benar-benar dipilihkan Allah gitu ya. Di sini itu ada 7 mata air terjun yang itu luar biasa indahnya gitu ya. Dan masyarakatnya juga bisa diolah ya, maksudnya tidak seperti di Bali. Memang kalau di Bali itu menurut saya udah ready banget masalah masyarakatnya ya, ready dengan wisatawan, jadi ramah, pokoknya keren banget kalau di Bali itu memang ya, sudah bagus lah dalam servis. Nah di sini itu kita perlu ngajarin gitu ya. Nah mungkin di situ seninya udah membangun masyarakatnya supaya mereka ketika ada wisatawan harus diperlakukan seperti ini. Karena ini yang jadi saya amati itu di sini, ini demikian indah tapi kenapa wisatawan tidak banyak yang ke sini ya? Nah, itu kan sesuatu ya. Nah, itu yang saya rasa jadi challenge. Mungkin kalau saya dikasih yang di Bali mungkin nggak challenge kali ya. Ya. Udah ready gitu ya. Nah, Bunda, aku mau nanya ya, Bunda ya. 10 saran untuk seorang yang menghadapi masa atau masalah yang besar dalam hidup mereka dan itu udah jadi beban stres dan mental untuk mereka. Aku pengen banget dapat 10 saran dari Bunda Sofi. Apa sih gitu kan? Dan banyak banget yang lagi menghadapi ini sekarang gitu di masa pandemi. Oh gitu ya? Iya. Aduh banyak banget, udah 10. Iya, 10 gimana Bunda? Bisa 10 nggak? Bocorin gitu, apa ya menurut Bunda? Coba ya. Ya. Coba ya, kalau ini secara kampung hening made in. Oke. Jadi saya kan bikin buku udah ya, The New Me bukunya, judulnya. Nah buku itu saya punya beberapa saran itu memang, ya nggak, tapi kayaknya nggak sampai 10 apa ya, coba saya hitung dulu. Ya, yang pertama itu adalah self acceptance gitu ya. Setiap orang ketika punya masalah, ini yang paling berat, yang mungkin sebagai pembuka awalnya itu adalah belum bisa menerima kenyataan terhadap masalah yang dialami ya. Jadi misalnya anak yang meninggal misalnya, punya anak terus anaknya meninggal nih, ada yang permasalahan gitu ya, datang ke kita, belum bisa menerima kenyataan bahwa anak ini meninggal, masih terbayang, masih trauma, masih itu. Nah, ketika belum bisa self acceptance, belum bisa menerima kondisi diri maupun kejadian, maka itu akan susah untuk bisa meredakan stresnya gitu. Jadi pintu pertamanya itu adalah menerima dulu, menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang bisa dirubah, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup. Bunda, aku mohon maaf, tapi aku harus pindah kena hujan, Bunda. Mohon maaf makanya itu. Oh, Bentar iya, ya. iya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ayo kita pindah bareng-bareng. Aku juga kepanasan di sini. Jadinya baru hujan sih barusan. So, udah WP pindah. Bunda juga pindah karena kepanasan juga di Kampung Hening. Gini aja deh langsung deh. Oke, so Bunda, selain daripada accept ya untuk menerima keadaan, bagaimana selanjutnya Bunda? Nah, selanjutnya ini yang di belakang ini accept, tapi kebalik ya tulisannya. Enggak, betul kok accept. Oh enggak, soalnya di sini gambarnya kayak kebalik tulisannya. Jadi banyak orang bilang gini ya, kan yang kedua itu grateful. Banyak orang bilang kamu harus bersyukur gitu kan ya. Kalau kita ngasih terapi ke orang, kalau kita ngomong kamu harus bersyukur, tapi dia belum bisa accept, itu kayaknya nggak bisa nyampe ke situ dia pikirannya, gitu ya.
maka dia harus dirilis dulu emosinya, dirilis supaya accept. Nanti kalau udah accept, sudah mau, oh iya ya, udah melihat banyak hal ya, bahwa apa kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya itu adalah ada hikmahnya gitu ya. Kemudian dia sudah merilis emosinya, kemarahannya, kesedihannya itu udah dikuras habis gitu ya. Maka dia baru mulai bisa grateful. Grateful. Nah, belajar untuk grateful ini mensyukuri apa ya, segala sesuatu yang diberi oleh Tuhan kepada dia gitu ya. Entah itu hal yang positif atau hal yang negatif, semua yang ada yang terjadi buat dirinya itu adalah sebuah keberkahan. Baru kita nanti bisa sampai ke situ. Nah, di bawahnya itu ada meaningful. Meaningful. Meaningful di situ maknanya adalah setiap apa yang kita alami itu pasti ada artinya. Ada clue, ada apa ya, istilahnya pesan cinta gitu ya, pesan cinta yang harus kita temukan. Ini ibaratnya kita kayak lagi di maze ya, di labirin itu loh udah. Nah, kita kalau masih kecil kan sering mainan, ini ada kelinci, ini ada carrot gitu ya. Terus suruh menghubungkan gimana dia bisa sampai ke situ. Ya, gitu kan. Kalau waktu masih kecil kita sering main itu ya. Main apa coret-coret kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada sama dengan kehidupan kita ya. Kalau kita berada dalam, sebenarnya kita itu seperti yang berada dalam labirin itu tadi, dalam maze itu tadi ya. Kita punya tujuan yang sudah dikasih sama Tuhan di ujung nih. Nah, maka kita harus bisa cari nih clue-nya, pesannya. Pesannya ini bisa sampai ke sini. Nah, itu namanya meaningful. Jadi bisa memaknai setiap kejadian yang kita alami itu bagaimana itu kita bisa sampai ke tujuan yang misi kita hidup di dunia ini gitu. Karena kalau kita udah nemuin itu, insya Allah happy banget apapun yang dikerjakan itu apa ya, kayak orang tuh nggak ada capeknya, orang tuh nggak ada sedihnya lah, kayak udah tenang aja hidup ini gitu, mengalir aja karena udah menemukan meaningnya gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya ini, kalau orang udah menemukan meaningnya, ya kalau yang berbicara dari accept, grateful sama meaning, itu masih berbicara tentang dirinya sendiri, belum ke orang lain. Nah, maka yang berikutnya adalah give love. Kalau udah dirinya sendiri kelar, biasanya dia akan lebih bisa memberi cinta kepada banyak orang. Untuk dirinya sendiri aja masih kurang ya, betapa dia kalau mau ngasih ke orang tuh pelit biasanya gitu. Karena dia merasa masih kurang gitu. Tapi kalau dia di dirinya sendiri udah full, udah apa ya, berkelimpahan, abundance gitu ya, maka dia gampang tuh give love ke siapapun, ke orang, ke binatang, ke tumbuhan, kemanapun. Semua makhluk itu dia bisa mencintai gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah legacy, meninggalkan legacy. Apa legacy yang mau kita tinggalkan, yang kita wariskan kepada anak cucu, kepada banyak orang, kepada makhluk ya yang ada di bumi ini, kebaikan apa yang mau kita tinggalkan, itu yang terakhir ya, yang kira-kira kalau misalnya ini orang sudah mulai berpikir ke sana, dia akan contribute banget. Apapun dia mau lakukan ya untuk contribute ke supaya dia bisa meninggalnya itu rest in peace. Bener-bener husnul khotimah gitu kali ya. Gitu kira-kira udah konsepnya. Jadi nggak sampai 10. Masya Allah, Dawem sendiri aku belajar banyak banget barusan gitu kan. Karena Dawem seperti semua orang di dunia gitu kan, kita pasti diberi tantangan yang beda gitu kan dari Allah gitu kan. Ada yang misalnya ada keluarganya yang meninggal, ada yang masalah kerja, masalah keuangan, ada juga masalah relationship. So we all have different problems, tapi
kayaknya itu formulanya udah bagus banget gitu kan. Dan itu kan sebagai apa sih namanya, apa sih, top line gitu kan, tapi di Kampung Hening pasti mendalam banget ya gitu semua, agar orang itu benar accept gitu ya, betul ya Bunda ya, agar mereka benar grateful banget ya gitu ya, jadinya mendalam banget ya gitu ya, dengan banyak dengan banyak ada exercise-nya gitu nggak gitu kan, ada aktivitasnya gitu ya. Ya, program-program kita banyak. Jadi mulai tools untuk self healing. Jadi kalau ada tamu datang ke sini, saya nggak mau dipandu, nggak mau punya ditemenin, saya mau sendirian. Ya, kita ada toolsnya untuk self healing. Jadi dia tinggal audio play ya, tinggal ini barcode-nya, dia bisa dengerin sendiri apa yang harus dilakukan selama di dalam Kampung Hening ini. Apa misalnya dia aku mau ke air terjun, mau jalan sendirian, mau menikmati alam ini bersama keluarga misalnya, oke, mau ditemenin pemandu atau mau sendiri, ya sendiri, oke sendiri, ini ada audio play-nya, jadi dia bisa healing sendiri, mungkin tanpa harus ditemani gitu ya. Tapi kita juga menyediakan pemandu, kita namanya ekoterapis gitu ya, jadi pemandu yang dia mengerti ilmu psikologi dan dia juga mengerti ilmu alam gitu. Nah, itu yang akan memandu kegiatan-kegiatan selama di sini. Nah, kalau misalnya dia lebih parah lagi, lebih lagi mau konsultasi nih, mau masalah saya langsung sama psikolog, kita bisa ngedatengin psikolog maupun konselor untuk appointment di sini menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Baik, jadi baik. Itu kegiatannya. Dan yang seperti udah WMP yang geografinya kurang bagus gitu, persisnya dari Jakarta itu di mana, lewat mana gitu, Bunda? Oh, ini deket banget udah kalau dari Jakarta sebenarnya, Sukabumi bagian pinggir. Jadi kalau dari Jakarta Selatan, dari rumah saya 1,5 jam. Nah, dari Halim 1,5 jam. Dari Cengkareng itu 2,5 jam, 2 sampai 2,5 jam. Jadi kalau mau dihitung, dibandingin ke puncak ya, dibandingin ke puncak, lebih baik ke sini. Kalau puncak sekarang udah sampai 4 jam. Dan biasanya orang itu ngikut program itu berapa hari, Bunda? Program ini bisa 1 hari aja langsung pulang. Jadi pagi sampai sore gitu ya. Ada yang bisa sampai 2 hari menginap atau 3 hari atau bahkan 2 minggu, itu tergantung gitu. Nah, jadi bahkan ada yang kesini itu 2 minggu mau PSBB daripada di Jakarta, mending di sini gitu, isolasi. Gitu. Ya pastilah gitu. Dan ini terbuka untuk semua, maunya perempuan, maunya pria, laki-laki gitu. Ya. For everybody, keluarga juga atau gimana? Terbuka, bahkan untuk perusahaan juga, corporate, kita makanya ada aula trainingnya juga. Jadi tetap tapi menggunakan prosedur COVID ya, kesehatan tetap diperhatikan. Dan yang kedua, selain protokol kesehatan juga kita syariah. Jadi kita kalau ada laki perempuan ya kita mohon maaf kita cek dulu gitu. Supaya aman. And do you do family healing? Ada healing untuk keluarga juga nggak gitu? Karena kadang-kadang di dalam satu keluarga misalnya ada anaknya meninggal gitu kan, ibu trauma, bapak trauma, anak-anak semua pada trauma gitu kan, dan kadang-kadang itu ada sesuatu yang bisa memecahkan atau membuat keluarga itu semakin kuat gitu kan. Ada nggak untuk family juga, untuk keluarga healingnya? Iya, ada udah. Jadi kita mulai dari private, family, community, sama corporate. Jadi ada 4. Nah, tapi kita ini bilang di sini ada, kalau istilahnya di kedokteran itu ada obat generik, ada obat khusus dari dokter spesialis, misalnya gitu ya. Kalau udah misalnya pusing-pusing aja ke Indomaret beli Procold atau beli Mixagrip, nah gitu ya.
Itu kan obat generik tuh, bisa buat siapa aja, dan itu umum. Tapi kalau misalnya aduh pusing nggak sembuh-sembuh ya, ini kayaknya lebih parah lagi nih, ada sesuatu nih, ada apa. Nah, ketemulah sama dokter spesialis gitu. Nah, itu di sini juga gitu. Kita punya program-program ini generik, jadi bisa untuk siapa aja, dan itu berdasarkan usia juga ya, misalnya untuk anak-anak ada programnya, untuk orang dewasa ada programnya gitu ya. Nah itu tetapi ini generik, tidak menimbulkan misalnya bisa bagian masalah ini selesai enggak, tapi masalah yang mereka secara umum ya mereka bisa selesaikan. Nah tapi kalau misalnya yang mau spesialis, nah itu ada lagi gitu udah. Oke. Dan ini menggunakan science ya, science seperti psikologi, acceptance, gratitude, finding meaningfulness gitu kan. Itu kan semua dari science dan psikologi, tapi juga diituin dengan spiritual ya, dengan agama, pelajaran-pelajaran Al-Quran gitu semua juga ya Bunda ya. Iya. Jadi kita mengambil 3 sumber. Satu, merasa ini apa sih hubungannya alam sama psikologi? Paling kita memanfaatkan alam ini buat